Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi teman-teman di video saya yang di minggu terbaru. Kali ini saya bersama dengan mbak-mbak yang cantik. Yowana dan Lestari. Dengan siapa mbak? Yowan. Mbak Yowan. Terus mbak satunya lagi? Mbak Ici. Mbak Eci. Nah, ini kita sekarang lagi berada di mana nih mbak? Kalau boleh tahu? Ini lagi di Dude Cafe. Dude Cafe di daerah mana mbak? Di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Mandi nomor 7 Pak Jo. Lebih tepatnya? Di belakang Hotel Amaris atau di belakang Isma. Oh, jadi kalau mungkin yang tahu Hotel Amaris, tinggal cari aja. Tadi apa pak kafenya? Dude Cafe. Dude Cafe. Jadi Atau udah masuk map ini, Bedulur Gallery. Nah, Dude Bedulur Cafe Gallery. sudah masuk nih di Google Maps. Oke. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Yon sama Mbak Ici. Halo Mbak. Hai. Hai juga. ini sebenarnya mbak-mbak hebat. Tadi saya datang ke sini, tadi saya lihat di situ seperti ada kayak, saya kira di radio, karena si Mbak Yohan apa namanya, podcast ya, podcast tapi dengan konsep radio, setel lagu, operator, terus live IG juga. Jadi teman-teman follow akun IG-nya di Dude Cafe atau Dude Cafe. 212 Yowan. Oke, Mbak, kita langsung ngomong-ngobrol Mbak ya. Ini kafe dengan konsep halaman rumah. Ini halaman rumahnya luas juga nih Mbak. Alhamdulillah. Iya. Dengan manfaatin halaman rumah itu kita bisa buat sebuah usaha. Itu kalau boleh tahu idenya itu atau konsepnya sendiri itu dari mana dan sejak kapan Mbak? Kalau bicara ide ya, ini sudah lama sekali Mas Riki. Sudah lama sekali, jadi suatu keinginan yang sudah terpendam sejak Dulu dahulu kala. kala. Itu ada lagunya itu. Dahulu kala. Cuma saat itu kita masih terkendala dengan, saya masih aktif di salah satu bank milik pemerintah provinsi Sekarang? saat itu. Sekarang juga masih di provinsi tapi bukan di bank. Oh. Beda jurusan. Beda. Jadi satu Kertapati jadi satu maju. jadi arah. beda arah. Beda arah. Jadi gini teman-teman, Mbak Yon dan Mbak Ici ini sekarang masih aktif bekerja juga, usaha juga. Jadi otomatis orang yang hebat untuk memulai usaha. Oke Mbak, terusin lagi Mbak. Sorry tadi potong dikit Mbak. Oke. Jadi karena ini adalah keinginan saya yang sejak dahulu kala. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa di saat pandemi kayak gitu? Ya. Yang notabene usaha banyak usaha banyak apa ya? Banyak tutup, Jalan sulit. ya. Benar. Kalau kondisi sekarang ini di pandemi ini bisa bertahan itu sudah luar biasa. Tapi kenapa saya akhirnya memutuskan di saat pandemi yang sulit untuk usaha gitu ya? Iya benar. Gitu Kok kan? bisa? Kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa? Karena orang kebanyakan down, tapi ini malah mau buka. Betul. Jadi gini, sebelum ini ada banyak datang ke saya karena sejak pandemi kan banyak sekali yang kena PHK gitu Oh, ya, benar, dirumahkan ya. Benar. Nah kemudian seringkali datang ke saya itu, Mbak ada pekerjaan nggak Mbak gitu loh, Mbak ada tempat buat kerja nggak gitu, Mbak ada peluang kerja nggak gitu. Oh, jadi Dan itu bisa semakin dibilang banyak. mereka Betul. malah minta apa, pekerjaan di masa pandemi ini ya. Betul. Jadi kan ada begitu banyak yang kena dirumahkan kan. Benar. Nah ini yang kemudian menjadi motivasi saya. Padahal saat itu saya punya modal sangat pas-pasan gitu ya. Ini sudah punya modal ini. Iya, punya tinggal menggerakkan usaha apa. Sebenarnya modal pas-pasannya itu Tapi satu. bukannya dulu kalau nggak salah itu sudah juga ada bisnis Usaha ini. sebelumnya. Ya. Kalau saya apa? Kue yang berbau tradisional. Tradisional benar. Palembang ya? Benar. Awalnya sih saya usaha di fashion batik ya. Karena Fashion Palembang. saya termasuk etnis Jawa gitu ya. Nah, Tradisional gitu ya. tapi kan kita makannya di Sumatera kan gitu ya. Ya, benar. Nah kemudian saya berpikir kenapa tidak diangkat budaya Sumatera yang Lebih. mengandung kearifan lokal kan gitu ya. Nah kemudian saya masuk ke fashion jemputan dari segala bentuk tradisional khas Palembang. Itu saya beri nama Bedulur Gallery saya. Dan plaknya masih ada di situ Mas.
Oh ya, galeri. tadi sudah saya shoot. Iya. Itu makanya dari dulu begitu saya lewat ini kalau nggak salah dulu kan usahanya ada Betul. makanan tradisional, kue 8 jam, Betul, ya kan? betul, Terus ada iya. jumputan Jumputan, ya. iya. Terus tiba-tiba Ada ada Tanjung. kafe juga. Iya. Nah, ini menarik sebenarnya sih karena di Palembang sendiri banyak memang sudah punya usaha, tapi kalau bagi saya pribadi ini termasuk agak unik dan terobosan baru sih sebenarnya. Iya, saya awalnya pengen bikin one stop shopping di sini. Jadi Tapi sorry sama potong Mbak. Tapi ini bukan pada masa pandemi aja kan, idenya berjalan. iya, Tapi udah dulu kayak sudah punya pemikiran ke arah itu. Tapi kenapa eksekusi di saat pandemi kan gitu? Iya, kita mungkin karena apa dari Mbak dia kita bareng atau apa? Kayaknya sendiri ini di sini apa nih Mbak Eci? Ya, ini saya hanya menyumbang saran. Nah, nyumbang saran, nyumbang uang, Sebenarnya gini. nyumbang tenaga. Enggak, Oke, gimana, karena Mbak? kan Gimana? ini kita di sini kan ibaratkan dari pertemanan, ya kan, dari pertemanan, Temen kan? dari Teman ke teman, mesra. ke teman mesra. Enggak. Oke. Dari pertemanan sehingga kita bertemannya bukan antara saya Yohan, tetapi juga ada kakak perempuannya, juga ada teman yang lainnya. Oh, Jadi kita gitu. dari teman ke teman, akhirnya seperti sudah satu keluarga. Jadi oke. di sini kalau kita bicara di mana rumah saya di Kapten Arifai. Tapi di mana rumah saya kedua ya di Oh, sini. Jadi kita gini Mas Riki. Ah, Jadi gimana, kita Mbak? dalam satu relationship ya, hubungan apapun. Jadi kita tidak pernah membatasi kayak saya sama Mas Riki, Mas Riki aja gitu. Nanti Mas Riki punya teman ya jadi teman kita juga. Iya sih. Iya. Mas Riki punya ibu ya ibu kita juga Iya. gitu. Dan semuanya Iya sih, kita harus welcome. itu emang sudah jadi di kehidupan sih memang begitu. Betul, ya. tapi Akrab, ada tapi ada juga. Ada Ada juga juga. yang kayak gitu loh. Benar. Susah ya. Susah. Bisa dibilang apa sih kalau orang bilang nggak satu jalan ya, nggak satu pemikiran. Tidak satu visi dan misi. Satu visi dan misi. Ya, cuman kayak gitu kan, konsep ini memang dimulai dari Mbak Yohan. Dulu kan pertama memang dia ada dibuka. Kalau misalnya 8 jam itu saya kurang tahu ya karena saya belum bergabung di sini. Nah mungkin ini masalah kuliner ini mengulang masa lalu mungkin ya. Benar. Nah, jadi di sini juga kemarin sempat buka. Ini Yohan join lah ya sama owner lain tentang Bidulur Gallery. Nah, ini tentang salah apa namanya? satunya nih. Ah. Dude Cafe. Dude Cafe nih. Ah. The best nasi. Nasi Nasi goreng goreng, dua rasa. dua rasa. Rasa Nasi masa goreng lalu dan dua- masa Ah. sekarang. Masa depannya kapan? Masa depan dimulai dari masa ini. Oke Mbak. Jadi terus gimana Mbak? Jadi kan di sana kemarin mereka bukanya Bidulur Gallery yang mana di sana kita Mbak Yohan dan rekan dan owner yang juga membuka fashion tentang baju khas Palembang. Khas Palembang. Jadi dari situ kan memang kita punya aktivitas masing-masing yang masih bekerja ya kan, masih bekerja yang tidak bisa full, sepenuhnya. Nah seperti Mbak Yohan bilang tadi bahwa banyak yang datang dengan pengurangan karyawan, terus yang dirumahkan, Ya, sehingga kan dan kita juga mungkin seperti Mbak Yohan bilang tadi karena dengan dana yang minim kita memanfaatkan halaman rumah sehingga biaya operasional yang Iya. tidak terlalu besar, Benar. ya kan? Apa salahnya Mbak? Apa salahnya? Apa salahnya? Nah, Punya dan- halaman besar dimanfaatin. Nah, gitu. Tapi gini juga loh Mas. Gimana Bukan gimana? sekedar butuh halaman luas ya, halaman rumah yang besar, butuh hati yang besar. Nah, Itu yang paling penting. Tuh, jadi teman-teman yang ada di Kota Palembang ke sini Iya. itu pasti keluar dari sini hatinya jadi Iya. lega, bisa. Kalau adem. Kalau datang ke sini punya masalah, keluar dari sini hilang. Kenapa? Ya lagi nongkrong. Oke, Mbak. Jadi supaya hati besar itu ini salah satu menu favorit saya. Oh, Ya. ini Jadi nih, kalau nih, saya nih, kesini boleh menu lain, tapi ini favorit, ini benar-benar yang Jadi di sini ada yang favorit ini apa nih, Mbak? Kita Sebenarnya- langsung kembali ke menu nih. Iya. Iya. Ini yang favorit apa ya, nih, Mbak? semuanya menunya favorit. Ah. Cuma tergantung orang, tergantung di Selera, selera. Tapi pasti ada kan menu yang best seller ya. the best seller. best seller. Kalau lagu itu kan populer. 1 juta kopi. Ya, 1 juta kopi. Ini apa nih, Mbak, kalau boleh tahu nih? Ini recommended dari Mbak Yon dan Mbak Eci sendiri kalau dari segi makanan ini apa nih yang kira yang bisa jadi andalan? Biar jadi objektif kan, Iya, benar. food travel dulu. Iya. Oh, oke benar-benar. Oh ya. Jadi gini. Mbak Eci ini
seseorang yang hobi traveler Makan. makan. Traveler. Sekalian jalan-jalan, tapi dia juga apa sih Mbak namanya, mencari apa makanan-makanan yang Ya kuliner. kuliner ya. Kuliner. Yang berbeda tentunya. Yang berbeda. Ya, jadi sesuai dengan rasa dan kita harus objektif ya. Oke. Nah, sekarang gini, kalau misalnya saya tanya masalah menu di Dude Cafe, sekarang kita kondisi apa? Kalau kita mau begadang, Jadi ini yang saya bilang bahwa ada sedikit yang berbeda dari Dude Cafe ini. Kenapa? Karena menyajikan suatu hal yang sedikit berbeda dari tempat-tempat lain. Mungkin ada, tapi ditonjolkan dengan ya mungkin dari konsep awalnya Mbak ya. Orang mungkin dengan masa pandemi kita mencoba untuk apa, menutup dompet kita ya. Tapi dengan ide dari Mbak Yon dan Mbak Icini sendiri justru mempunyai ide untuk mulai usaha. Tapi pasti itu sebenarnya dipertimbang nggak sih? Wah ini gimana nih nanti, terus pemasukan gimana nih, terus kira-kira buat apa, modal gimana nih? Nah itu gimana? Kalau itu sih sebenarnya ya modal terbesar sebenarnya adalah modal semangat. Oh semangat yang pasti. Semangat yang besar. Semangat apa? Oke. Semangat membantu biar apa ya? Walaupun nggak banyak, sedikit kita bisa bantu teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, peluang kerja. ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita membuka satu keran, membuka Kita satu bisa pintu, membuka pintu lain. Amin. Amin. Jadi ini bisa dibilang kita berbagi rezeki lah Mbak. Betul. Kita mungkin tidak bisa berbagi rezeki dengan apa yang kita punya yang bersifat materi atau ekonomi, tetapi justru kita memberikan pekerjaan. Jadi kan gini Mas Riki, Ah. kalau saya mau kasih uang, Iya. uang saya gaji saya kecil gitu Benar, ya. benar. Saya bisa berapa kali hanya bisa kasih kan gitu. Oke. Tapi kalau saya bisa lanjutkan dengan pekerjaan, mereka punya penghidupan buat keluarga. Itu yang paling penting kan. Nah di sini yang mungkin diperhatikan dari Dude Cafe ini, ya pertama mungkin bisa dibilang dari kita memanfaatkan suatu lahan, tetapi kita juga ingin membantu orang-orang yang lagi apa di masa pandemi ini terpuruk oleh pekerjaan. Oke Mbak, ini kira-kira apa aja yang bisa disajikan selain menu-menu andalan, atau mungkin ada apa sih, bisa delivery, order, atau mungkin gimana nih Mbak? Delivery kita sudah tersedia di GoFood tentunya. Terus bisa langsung pesan ke nomor yang sudah disiapkan. Oke. Nanti Selain ini Mas Riki, untuk informasi ya buat teman-teman juga yang ada di luar sana yang belum sempat ke Dude Cafe, kita ini punya konsep sehat tapi enak. Nah ini nih. Ya, konsep Nah. sehat tapi enak. Oke. Kalau kita bicara makanan sehat, biasanya kan notabene makanan yang kita agak kurang suka ya. Benar. Apalagi orang Palembang yang taste-nya lebih dominan gitu ya. Iya, Taste-nya benar. lebih, kalau nggak menggigit tuh nggak enak Iya, dibilang gitu kan. benar. Nah ini kita Dude Cafe ini punya menyediakan kepala operasional, ya. Kepala operasional yang memang sudah puluhan tahun mengelola di bidang kuliner, terus Oke. yang saat ini juga masih bekerja di salah satu hotel di Palembang, Oh, ya, dan membawahi koki dan barista di sini. oh. Jadi semua makanan tentu lewat fast food semua. Oke, Bayu. Terus makanan Apalagi nih? sehatnya kita nggak pakai MSG, nggak pakai zat pewarna buatan, nggak Oke. pakai penyedap sintetis. Jadi semuanya diolah dari rempah dan bumbu khas Dude Cafe. Nah, ini buat teman-teman yang tetap pengen makan enak ya kan. Sama seperti kayak yang kemarin, tanpa micin ya. Micin masih. Tuh. Tanpa penyedap. Tuh. Tanpa Tanpa penyedap. micin, tanpa penyedap, tanpa MSG, tetapi tetap pengen makan enak. Kesini aja di Dengan Dude harga Cafe murah. dengan harga yang terjangkau. Iya. Yang pasti. Yang jelas kantong mahasiswa pun terjangkau. Oh benar. Itu lagi banyak mahasiswa. Ya, ya di Oke. belakang mahasiswa. Mbak, terus rencananya ini kalau boleh tahu ke depannya apa nih yang mau ditambahin lagi, atau mungkin ada lagi yang mau pengen disajiin selain mungkin menu, atau mungkin dari segi apalah ya pikiran Mbak? Saat ini kita sudah menambah program Dude Cafe ini.
kita punya lunch dinner, Asik. lunch khusus untuk meal box untuk karyawan yang mager atau orang-orang yang mager Oh. ya gitu ya. Kita Malas bisa gerak. Ya gitu. Terus kita punya ladies night dinner itu hari Selasa sampai hari Kamis. Oh, ada dinner juga. Ya, Oke, sip, sip, jadi sip, kita sip, punya sip. paket-paket itu khusus ya ladies yang seneng nongkrong kan gitu, biar nongkrongnya Ah. lebih sehat gitu kan. Bener. Nah itu Dengan terus suasana yang agak sedikit. Ini bisa dibilang teman-teman mungkin di sini tempatnya itu bisa dibilang jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan. tapi menyenangkan. Tapi menyenangkan karena di sini juga ada kita serasa di suatu tempat dan sedang mendengar radio. Di sini enaknya di sini itu. Makanya buat yang stres, yang capek dari pekerjaan, makanya kalau saya setiap sore nongkrongnya di sini. Tuh. Yang punya lagi banyak pikiran, mungkin lagi pengen nyari pekerjaan, mungkin bisa sih. Oke. Atau sharing-sharing ya. Bisa. Nah, memulai suatu usaha pasti memikirkan tadi menu apa yang kita sajikan. Terus Oh ada ya, Mas Riki, sebelum saya lupa, kita punya Jumat Barokah di sini. Jadi Jadi Jumat setiap Barokah itu Jumat- sifatnya gimana, Mbak? Kalau Setiap bertahu. Jumat kita membagikan dari hamba Allah gitu ya, yang menitipkan amanah kepada kami untuk membagikan makanan untuk 50 orang. Oh, oke.